Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, jadi di video kita kali ini kita akan membahas cara membuat plot, tapi plotnya itu memiliki resolusi yang tinggi dan ukuran filenya tidak terlalu besar, teman-teman. Nah, kita akan membuatnya dalam aplikasi RStudio. Nah, ini contohnya. Jadi kalau hasil plotnya itu kita import di Microsoft Word dan kita perbesar, maka nggak pecah, teman-teman. Seperti ini contohnya, dan ini kita perbesar ya hingga 4 atau 5 kali, dia tetap nggak pecah. Hasilnya seperti ini. Bagaimana caranya? Langsung saja kita lompat ke RStudio kita. Nah, jadi kita sudah siapkan di sini sintaknya seperti biasa. Ya, kita mulai dengan baris kedua rmlist untuk membersihkan atau menutup atau menghapus semua variabel yang sebelumnya kita sudah pernah run ya, atau kita olah biar nggak crash. Kemudian lanjut ke row 3 itu menutup semua grafik. Kemudian lanjut ke baris ke-6 ini untuk menentukan lokasi di mana kita menyimpan hasil plotnya nanti di PC atau laptopnya teman-teman semuanya. Nah, di sini sudah saya tentukan ya, di drive E dan seterusnya. Nah, ini dia sampai terakhir itu di folder figures ya. Nah, ini kita run atau tekan tombol Ctrl dan Enter secara bersamaan di laptop atau PC teman-teman. Kemudian kita lanjut ke row 9. Di sini kita buat nama file plot yang akan kita hasilkan nanti dalam format PNG ya. Di sini saya berikan nama plot export data 2.png ya. Kemudian satuannya dalam inci. Kemudian width ini panjang horizontalnya yaitu sepanjang 8 dan tingginya atau vertikalnya itu sepanjang 4 dan resolusinya sebesar 600 ya. Oke, kita run kalau sudah, dan ini sesuai dengan kebutuhan atau keinginan teman-teman ya, resolusinya seberapa tinggi ya, atau seberapa banyak. Kemudian kita lanjut ke import data. Nah, di sini kita mulai dari row ke atau baris ke-13, kita eksekusi library readxl, nama package yang kita gunakan karena file yang akan kita gunakan dalam format Excel ya, di row 14. Jadi kalau teman-teman belum menginstal package readxl, jadi harus diinstal dulu. Misalnya dengan cara ini install.packages dalam kurung tanda petik readxl. Harus dieksekusi dulu kalau belum menginstal. Tapi kalau sudah, akan lanjut ke baris 14 yaitu library readxl ya, memanggil package readxl. Oke. Jadi baris ke-13 saya nonaktifkan karena saya sudah menginstalnya. Kemudian kita eksekusi baris ke-14 library readxl. Kemudian kita tentukan file yang akan kita import teman-teman, dan di sini direktorinya dan juga sampai dengan nama filenya. Kemudian kita lanjutkan dengan spesifikasi sheetnya di Excel-nya. Di Excel-nya kita tentukan dan kita eksekusi baris ke-15 ya. Lanjut ke row ke-18. Row ke-18 ini kita ubah data yang sebelumnya kita panggil dari ekspor tadi itu menjadi, nah ini kita tentukan dulu variabel mana yang akan kita gunakan ya teman-teman, karena di sini ada banyak sekali variabelnya. Nah, di sini kita panggil yang variabel Y ya. Jadi kolom ke 1 2 3 4 ya. Nah, jadi baris ke kolom keempat yang akan kita panggil variabel Y tadi, dan ini kita ubah dalam bentuk matriks teman-teman. Jadi s.matrix, kemudian kita panggil data ekspor tadi, kemudian dari baris 1 sampai dengan 360
Ini data yang akan kita panggil. Kemudian kolom keempat ya, variabel Y tadi. Kemudian jumlah baris totalnya tadi 360 ya, misalkan. Ini sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya, panjangnya data. Kemudian encall ini jumlah kolom, kita tentukan satu saja karena hanya satu variabel tadi. Kemudian by row ini sama dengan true, artinya kita akan tetap menampilkan nama variabelnya tadi Y ya. Jadi kita style true, kemudian kita eksekusi, dan kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, nah variabel Y nya tetap ada ya, karena kita style by row tadi true atau T ya. Kemudian ini dia ya hasilnya, variabelnya Y, nama kolomnya atau nama variabelnya. Kemudian hasil importnya itu sebanyak 360 tadi ya, artinya 360 titik data dari waktu. Nah kemudian kita lanjut ke baris ke-21, kita membuat variabel waktu ya teman-teman. Jadi di sini karena kita ingin membuat data dari waktu, maka kita tambahkan variabel waktu dari 1 hingga 360, total 360 titik waktu ya artinya. Kemudian kita lanjut ke baris ke-22, kita ubah format data yang sudah kita import sebelumnya di row ke-18 itu menjadi data direct waktu dengan fungsi TS ya, fungsi TS. Kemudian dalam kurung ini kita panggil data ya yang sudah kita import sebelumnya. Kemudian kita mulai spesifikasikan datanya dimulai dari bulan Januari 1993 dan frekuensinya kita ubah menjadi 12 atau 12 bulan ya di sini. Jadi kalau misalkan dalam triwulanan maka di sini harus diubah menjadi 4 ya. Oke, kita eksekusi baris ke-22. Nah, setelah itu kita lanjut ke baris 25 teman-teman. Ini fungsi untuk membuat plot basic atau standarnya di RStudio dengan fungsi plot. Kemudian dalam kurungnya kita panggil TS data atau data yang sudah dalam format data dari waktu ya. Kalau teman-teman ingin explore lebih jauh, teman-teman bisa menggunakan package ggplot2, itu akan lebih bervariasi ya teman-teman. Dan ini lanjut kita tentukan ketebalan garis plotnya nanti setebal 2 poin. Kemudian colornya warnanya dalam hitam ya, warna hitam. Oke, kita eksekusi baris ke-25. Tekan tombol Ctrl dan Enter secara bersamaan. Kemudian yang terakhir row ke-28 untuk mengakhiri rangkaian sintak ini. Dan hasilnya seperti ini, kita lihat. Nah ini dia, kita buka. Oke, seperti ini hasilnya. Dan selanjutnya kita panggil atau kita import hasil plotnya ini ke file Microsoft Word ya. Jadi kita masuk ke menu Insert, kemudian Pictures dan This Device. Lalu kita pilih file yang kita hasilkan tadi dengan RStudio, kemudian klik Insert. Nah ini dia sudah masuk ke file Word kita ya, Microsoft Word kita. Nah ini kalau diperbesar maksimal nggak akan pecah teman-teman. Dan ukuran file dari plot tadi hanya sekitar 64 KB saja teman-teman. Dan ini hasil perbesarannya sampai 5 kali atau 4 atau 5 kali ya dari file aslinya. Nah nggak percaya teman-teman. Oke, demikian teman-teman video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.